Salam buat anak ibu yang berada di rumah. Kita masuk pendidikan agama Kristen. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Tuhan, berikanlah kepintaran kepada didikan Tuhan, dan kesehatan kepada mereka serta keluarganya. Begitu juga kepada kami rekan guru dan staf pegawai Tuhan dan keluarga kami di mana saja berada. Berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bertumbuh menjadi berhikmat. Di dalam kita masih di dalam kandungan orang tua kita sudah bertumbuh sampai kita besar sekarang ini. Jadi kalau bertumbuh itu mulai dari sejak di dalam kandungan sampai lahir, sampai kita besar, sampai sudah tua. Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita dan pengetahuan. Jadi dalam bahasa Indonesia juga dikatakan bertumbuh umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah yang paling pilihan. Maksudnya setiap orang pasti bertambah usianya. Contoh orang yang berhikmat bisa kita ambil dalam Nabi Salomo, yaitu 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Mengenai tentang hikmat, di sini dia membela suatu keadilan. Jadi hikmat itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Alasan kita harus berhikmat adalah karena kita harus menjalankan amanat agung Yesus. Ada 3. 1. Ikut tuntutan Rohani Kudus. Roh Kudus inilah yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita sehari-hari. Bila kita selalu berdoa kepada Tuhan dan memusatkan pikiran kepada Tuhan dan menanamkan kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama manusia. Yang kedua, penuh hikmat, yaitu Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia dan melahirkan dan mengasihi juga Dia, lahir dari padanya. Yang ketiga, penuh kasih, yaitu Lukas 10 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa yang menolak aku, dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Jadi seorang yang berhikmat adalah yang memanfaatkan hikmat itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi hikmat yang sejati itu bisa juga dikatakan di dalam Alkitab, yaitu terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 7-8 di sana ibu ya. Jadi kita haruslah dapat bertumbuh dan semakin berhikmat dengan menjaga 1, kesehatan, kebersihan, makanan yang sehat, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan dan menanamkan kasih kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama manusia supaya kita bisa dapat bertumbuh menjadi berhikmat di dalam kehidupan kita. Sampai disitulah pokok bahasan kita ya anak ibu. Tugas anak ibu yaitu halaman 13 sampai